Oke, salam kesatria petir. Jadi kita langsung aja ya. Jadi di video kali ini ngebahas tentang yang kemarin. Kalau kemarin kan kita udah ngebahas tentang teknik sipil. Nah, sekarang kita ngebahas tentang teknik mesin, terutama prodi teknik mesin ya. Jadi bagaimana prospeknya, alumninya kemana aja, akreditasinya apa, nanti kita akan ngebahas tentang itu. Dan fakultasnya ada fakultas di mana. Nah, saya nggak sendiri, jadi saya juga ditemenin kalau kemarin dengan dekannya, sekarang kita ditemenin dengan dua jenderal kesatria petir. Oke, kita ketemu dengan Pak Prayudi dan Bu Roswati. Nah, Pak Prayudi ini adalah dekan dari Fakultas Teknologi Bisnis dan Energi, dan di dalamnya ada prodi teknik mesin. Nah, itu di ketua prodi sama Bu Roswati. Oke, salam kenal Pak Prayudi dan Bu Oke, Ros. Assalamualaikum, salam kenal. Waalaikumsalam. Sehat selalu, Pak? Sehat, Bu? alhamdulillah, Mas. Oke. Alhamdulillah, Gimana, luar biasa. Mas Andi? Sehat? Sehat, alhamdulillah, Pak. Selalu sehat. Semoga kita juga semua selalu diberikan kesehatan, Pak, di masa pandemi ini. Sama seperti kemarin, Pak. Jadi kita juga ngobrolnya menggunakan virtual seperti ini agar tetap kita mematuhi protokol ya, Pak ya. Ya, oke. Tapi kita juga bisa menjawab teman-teman dari calon mahasiswa. Nah, kemarin juga ada banyak yang bertanya calon mahasiswa ini yang penasaran dengan teknik mesin di Institut Teknologi PLN, Pak. Terutama lebih ke perbedaannya teknik mesin di kita sama di kampus lain. Oke. Mungkin saya dimulai dari satu pertanyaan dulu, Pak. Kan ini teknik mesin ini nama fakultasnya adalah Fakultas Teknologi, Bisnis dan Energi. Nah, kenapa seperti itu, Pak? Namanya, Pak? Kenapa ada bisnisnya gitu loh? Jadi terima kasih Mas Andi. Ya. Jadi kenapa? Mungkin saya luruskan dulu. Fakultasnya adalah Fakultas Teknologi dan Bisnis Energi, Dan ya. bisnis. Okay. Jadi FTBE gitu. Nah, kenapa kita bukan ada bisnis gitu ya? Karena pada kedepannya fakultas ini akan mengembangkan prodi yang sifatnya bisnis. Nah, misalkan ada bisnis kewirausahaan, kita kembangkan, ada teknik industri, tapi ini tahun-tahun depan ya. Nah, ini izin sedang lagi proses. Sedangkan tahun 2002 mungkin akan kita buka lagi, insya Allah adalah prodi bisnis digital gitu loh. Oh. Jadi kenapa kita ada gitu? Nah, sedangkan yang di sisi teknologinya kita buka ada existing prodi teknik mesin, nanti ada menambah teknik industri dan teknik yang lain yang akan teknik pembangkitan mungkin yang menjadi khusus dari FTBE, khususnya energi dan teknologi. Gitu mungkin Mas Andi penjelasannya. Oke. Soalnya kalau saya lihat dari beberapa kampus, fakultasnya terlihat berbeda ya, Pak, dengan fakultas-fakultas di kampus yang lain. Itu mungkin salah satu keunikan di kampus kita ya, Pak ya. Oke. Jadi sengaja kita pakai bisnis itu bahwa kita coba mengkolaborasikan mahasiswa yang background-nya eksakta dan mahasiswa yang background-nya non eksakta gitu loh. Sehingga bisa masuk juga pada teknologi bisnis energi. Jadi mahasiswa yang kita harapkan masuk, yang kita ajak bergabung adalah juga mahasiswa calon mahasiswa, siswa SMA yang mempunyai background non eksakta, begitu. IPS misalkan ya, Pak ya? Dari contohnya IPS. Misalkan di ITB lah, ITB itu kan, ITB kita ada fakultas bisnis, ada bisnis. Oke, nah, di situ ya. ITB itu selama ini kan jarang terima non IPS, non IPA. Ya, betul, Nah, di ITB pun ada juga yang menerima mahasiswa IPS yang khusus yang bisnis itu. Itu Mas Andi. Oke, baik begitu Pak. Nah, sekarang ke prodinya mungkin Bu Roswati bisa jelasin perbedaannya prodi teknik mesin di kita, Bu, dengan prodi teknik mesin di kampus yang lain. Sebenarnya apa sih, Bu? Karena kan sama-sama teknik mesin gitu lah, Bu ya.
Siap. Terima kasih Mas Andi. Jadi kalau misalnya untuk yang existing di FTBS sendiri sekarang itu tadi mungkin sudah disampaikan Pak Prayudi ya, itu ada prodi S1 dan juga prodi D3 Teknik Mesin. Memang kalau dilihat dari keunikannya sendiri bisa terlihat dari profil lulusannya. Oh, Memang mungkin secara sederhananya sih kalau kita buat satu aja headline besarnya ya di pembangkitan gitu. Itu mungkin akan berbeda dengan teknik mesin di tempat lainnya gitu. oh, ada lebih spesifik ke industri ketenaga listrikan berarti kayak gitu ya Bu ya? Ya betul, di pembangkitannya ya terutama. Iya 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 ya. Kalau kalau kita kan kalau saya salah nggak sih Bu mikir kalau misalkan teknik mesin itu sebenarnya mungkin ada calon mahasiswa yang berpikir teknik mesin itu lebih fokus ke otomotif. Salah nggak sih Bu kalau Ya, seperti itu atau Pak? ya mungkin kalau misalnya sudah identiknya seperti itu ya, makanya mungkin Ya, kalau misalnya dilihat di labnya sendiri pun nanti akan kadang misalnya yang datang tuh agak kaget juga misalnya karena di kita sendiri misalnya banyak lab-labnya itu yang lab-lab pembangkitan seperti ada ya, PLTU Mini gitu. Memang sedikit mendobrak lah ya kalau misalnya selama ini identiknya dengan otomotif atau bengkel-bengkel gitu ya. ya, Kalau ya. ini memang ke pembangkitan gitu. Oke, nah itu Ya, sih itu. termasuk lab-labnya sendiri itu kita punya istilahnya yang skala-skala kecil dari pembangkitan. Mau yang Oke, konvensional maupun yang renewable energy kita ada semua gitu. ya, ya. Jadi sebenarnya mah teknik mesinnya secara umum sama, cuman ada lebihnya di kita ya Bu ya. Lebih kita ngebahas ada tambahan tentang mesin pembangkit lah atau mesin tentang energi dan ketenaga listrikan tentunya ya. Ya, betul. Oke Bu. Oke, mungkin eh kayak semacam keunggulan Pak, mungkin Pak. Keunggulan di fakultas kita dengan di fakultas yang lain di Institut Teknologi PLN keunggulannya apa nih Pak dari Fakultas Teknologi dan Bisnis Energi ini Pak? Begini Mas Andi, biasanya kalau di fakultas teknik itu kan melulu teknologi, Ya, teknik katanya. ya Pak, ya. Tapi di sini kita mencoba untuk mengkolaborasikan antara teknik dan bisnis gitu loh. Ya, Tekniknya pun lebih khusus ke teknologi yang untuk membangkitkan energi listrik gitu loh. Jadi tidak bisa teknik umum yang beda dengan misalkan seperti katakan Kak Ros tadi, Bu Ros tadi bahwa kita fokusnya adalah energi ketenaga listrikan. ya. Dan bisnisnya bukan energi, juga bisnis energi begitu. Nah, itu yang mencoba kita kalau kolaborasi bagaimana dalam satu fakultas itu ada yang katakanlah bisnis, bisnis energi, teknologi juga teknologi yang sifatnya ke energi. Beda mungkin kalau teknik-teknik yang kampus lain ya khusus teknik gitu loh. Ya. Ada juga fakultas khusus bisnis. Nah, kita di sini tidak, maka kita mencoba mengkolaborasikan antara bisnis sama teknologi menjadi salah satu fakultas dalam satu wadah begitu Pak Adi. Ya, betul betul Pak. Karena sekarang pun kalau kita lihat teknologi itu udah nggak bisa dipisahin dengan bisnis lah, atau bisnis itu udah nggak bisa dipisahin dengan teknologi, betul ya Pak ya? Ya betul. Oke. Selanjutnya kompetensi alumni Pak, Bu mungkin alumni kita dari mungkin awal berdirinya prodi ini sampai sekarang rata-rata kemana Bu lulusannya? Apakah ke industri apa gitu loh Bu mungkin? Gitu. Mungkin saya nanti bisa tambahkan Ibu Ros ya. Jadi kalau dari hasil survei, jadi kita berdasarkan data, itu memang sebagian besar bahwa alumni kita kebanyakan bekerja di industri pembangkit listrik. Oke, oke Pak. Industri pembangkitan itu tidak hanya Tidak hanya PLN. PLTU, PLTG, enggak. Kalau PLTU, PLTG itu udah wajib, biasanya rata-rata ke situ. Ya. Bisa juga misalkan di industri-industri pendukungnya. Misalkan ada kerja di bagian pompa, di maintenance, misalkan sebagai betul insurance, Ya. tapi asuransi pun yang punya background mesin. Ya, ya, ya. Jadi Ya. bagi adjuster istilahnya adjuster.
Tapi adjuster mesin, Oh, iya. adjuster untuk adjuster di ada juga seperti itu di quality control. Nah, jadi tetap bahwa semuanya itu bekerja di dalam industri yang terkait dengan energi dan ketenaga listrikan gitu. Energi itu mungkin tolong dibayangkan bahwa energi itu bukan hanya pembangkit listrik tuh. Ya, Jadi itu. Nah, sekarang yang energi yang lagi ngetren kan energi terbarukan gitu ya. betul Mungkin Pak. ada juga teman-teman kita yang bekerja di industri EBT begitu. Oh, Jadi oke. mungkin bisa nanti Kak Arus bisa nambahkan lah Ibu Ros ya. Maaf, kadang-kadang kita di kampus memanggil ibu kita itu dengan sebutan Kak. Biar selalu masih muda gitu lah ya, Oke. Bu ya. Ya, Iya. biar kelihatan muda gitu, walaupun anaknya ya. Betul. Oke, baik Pak. Mungkin saya menambahkan sedikit Mas Andi. Ya, Ya, memang boleh. kalau misalnya kita lagi diskusi sama user-user gitu ya Pak, yang membedakan antara teknik mesin kita dengan di tempat lain itu sebetulnya ketika kita bicaranya pembangkitan, pastilah kalau misalnya yang unggul itu pasti dari alumni TPLN gitu, khususnya di Oh, prodi mesin. ya. Mungkin saya kasih contoh sedikit, mungkin saya kemarin jangankan sebetulnya untuk yang alumni ya, kebetulan kan mahasiswa kami ada yang ikut program PMMB itu magang bersertifikat untuk yang penempatan di unit Saguling. Oke. Kemarin mereka BUMN itu ya, kasih Bu? info, Magang bersertifikat. kemarin itu ada 2 orang yang di sana, Ya, Bu. ya, itu sampai mereka dapat delegasinya untuk buat job perencanaan PLTMH, gitu. Oh, Padahal dipercaya itu lah ya, baru Bu ya. ya dipercaya sampai buat perencanaan PLTMH di Tailresnya PLTA Plengan gitu. Jadi Oh, jangankan untuk yang alumni mungkin ya untuk yang yang magang aja mereka sudah berani untuk mendelegasikan oh, proyek yang sebesar itu gitu. Ya, iya. kalau untuk yang alumni sendiri mungkin menambahkan dari Pak Prayudi tadi, sebetulnya kalau saat ini sih pembangkitan itu sangat kompleks ya, maksudnya nggak cuman PLTU atau PLTG mungkin yang konvensional yang thermal saja. Ya, Bahkan misalnya kalau misalnya yang sederhana, gedung-gedung gitu ya, ya, terus betul. atau mall itu kan pasti dia punya Pembangkit sendiri genset ya, ya. atau kayak gitu lah ya. Ya, itu bahkan untuk yang misalnya untuk yang skala lebih kecilnya lagi, misalnya di SPBU, itu Ya, kan pasti ada unit dieselnya ya. ya, Nah, itu kan pasti orang mesin kan yang ya, megang betul, gitu. Bu. Jadi kalau untuk misalnya prospeknya ya bisa dibayangkan sendiri, mulai dari yang skala yang kecilnya sampai yang skala besarnya mungkin yang ukuran-ukurannya megawatt gitu, itu Ya, ada. Bahkan betul. eh, teman-teman ini banyak juga yang saat ini apa namanya terjun di IPP ya, Nah, di itu betul. pembangkit swasta gitu ya. Nah, itu, Bu. Sekarang sudah banyak bermunculan, terus terutama yang saat ini lagi berkembang sih yang untuk yang renewable energy, misalnya seperti angin atau mungkin di PLTS itu Ya, mereka sudah banyak bermain. Jadi mungkin kalau skala besar kita harus ikut bekerja di tempat orang, tapi kalau skalanya seperti itu kita kan bisa buat juga gitu. betul, Bu. Nah, itu yang mungkin kebayang jadi calon mahasiswa itu, oh lulusan ITPLN ini ke PLN aja. Jadi cakupannya mungkin Iya, nggak luas. Ternyata sebenarnya pembangkit-pembangkit ini swasta pun banyak ya, Bu ya. iya, betul betul. Iya Bahkan sih. kalau pabrik-pabrik besar biasanya Hmm, mereka punya unit pembangkit sendiri ya. iya betul, Bu. Jadi bisa gitu. Bahkan sekarang tuh kalau nggak salah ada perumahan-perumahan yang di mana sudah punya pembangkit sendiri gitu loh. Mungkin ke situ Betul. juga arahnya Bu ya. Ya, Jadi mungkin bisa nambahkan Pak Andi, Hmm, misalkan contoh di daerah Jakarta itu kan ada Cikarang Listrindo itu ya. iya, Pak. Cikarang Listrindo itu kan swasta punya itu ya. Betul. Jadi dari PT Sinarmas Group, nah itu punya pembangkit sendiri gitu. Nah itu rata-rata kebanyakan alumni kita banyak bekerja di situ di Nah, Cikarang Listrindo, contohnya gitu. Nah misalkan contoh kemarin kita juga ada juga sebagai operator banyak gitu loh. ya. Ada PLTS, ada PLTA, itu ya banyak mahasiswa kita berkecimpung di situ gitu. Oke, nah sekarang ini Pak,
Akreditasinya nih Pak, ada pertanyaan dari calon mahasiswa. Akreditasinya gimana nih Pak untuk prodi teknik? Alhamdulillah bahwa Kak Andi bahwa kalau akreditasi prodi S1 mesin itu A atau A ya. akreditasi A. Itu baru tahun 2019 masih bisa Oh, berlaku selama 10 tahun gitu ya. alhamdulillah. Dan kita berupaya bahwa akreditasinya ini kita ingin mendapatkan akreditasi internasional. Oh, Jadi mantap. kita memprogramkan bahwa akreditasi prodi S1 mesin ini mendapatkan akreditasi internasional minimal dari IABI gitu loh. Hmm, Jadi kalau akreditasi internasional artinya pengakuannya sudah pengakuan internasional gitu. Nah, sedangkan yang D3 saat ini masih B, jadi kita mau tingkatkan mungkin targetnya katakanlah 2004 itu sudah unggul. Jadi kita targetkan gitu loh. Tapi yang jelas bahwa fokus kita ke depan, kita mau saat ini udah A, prodi S1 mesin, sehingga nanti kita menjadikan akreditasi internasional dari IABI. Gitu. amin, amin Pak. Saya Doakanlah. Amin, amin Pak. Karena itu perlu kerja keras dan perlu effort yang lumayan Ya, pasti keras. Pak. Gitu. Ya. Oke. Nah selanjutnya ini agak pertanyaan lagi Pak dari Lintang _ di teknik mesin ada ceweknya nggak Min? Soalnya aku daftar. Ini cewek nih yang daftar Bu nih. Ini contohnya ini contohnya nih. Saya kebetulan alumni juga Lintang, jadi nggak usah takut sih. Kalau dilihat dari tingkatannya gitu ya, kalau zaman saya dulu tuh cuman sendiri gitu, satu angkatan tuh cuman satu gitu. Kalau sekarang sudah banyak sih. Sudah Tapi ada, diistimewakan sudah pasti ya Bu ya gitu. kalau ada cewek di satu pasti prodi sih. itu. Ya, Jadi ratu lah ya. Jadi ratu lah. Ya, sekarang sudah banyak. Kalau dulu langka, kalau sekarang sih udah banyak. Dan bukan berarti identik kalau anak mesin cewek itu ketemunya oli gitu ya. Iya. Enggak juga gitu. Enggak juga gitu. Malah cantik-cantik kalau sekarang gitu. Asik. Iya, jadi nggak usah takut gitu ya, masuk ke lab gitu, walaupun mungkin pekerjaan awalnya bongkar pasang pompa gitu, tapi masih tetap bisa eye catching lah. Asik, siap Bu. Nah itu tuh untuk cewek, jadi jangan ragu untuk daftar juga di teknik mesin. Sebenarnya jadi ada juga cewek ya, pastilah. Ya, ini bentukannya yang ininya, bentukan aslinya ini contohnya. Nah Bu Roswati ini adalah alumni juga dari kampus kita ya Bu ya. Iya betul. Oke, mungkin beberapa pertanyaan lagi Pak. Laboratoriumnya, ada laboratorium apa aja Pak? Bu, mungkin. Mungkin kaprodinya lah Ibu jelasin. Oke, boleh Bu. Oke, baik Mas Andi. Mungkin Pak Pre nanti kalau ada yang kurang boleh izin ditambah ya. Jadi kalau untuk labnya sendiri kita ada lab institusi sama lab di bawah fakultas ya. Mungkin kalau yang institusi sama lah seperti ada lab untuk fisika, kimia gitu ya. Terus untuk yang lab di bawah fakultasnya sendiri itu ada yang pertama ada lab untuk fenomena, instrumen dan fenomena. Kemudian ada lab metalurgi, ya. Kemudian ada lab PLTU mini dan juga mikrohidro, ya. Terus kemudian ada satu lagi apa Pak? Yang sekarang namanya soalnya banyak diganti-ganti baru, jadi yang saya baru agak lupa. Gitu. Bengkel itu apa? Ya, lab software engineering. Sama satu lagi apa Pak? Yang saya agak lupa tuh jadinya namanya mekanika ya. Oh iya. Mekanika manufaktur ya. Manufaktur ya, mekanika manufaktur. Ya, jadi walaupun ke pembangkitan tetaplah secara base untuk mesinnya kita tetap sama semua karena sudah ada. Ya, sama semua tetap ada gitu. Ya, mungkin bisa saya tambahkan Kandi bahwa di Fakultas Teknologi Bisnis Energi itu kita juga akan mengembangkan lab untuk EBT. Jadi lab kita mengembangkan sistem namanya pembangkit ORC. ORC itu Organic Ranking Cycle. Jadi PLTU tapi dengan fluida kerjanya refrigeran. Fluida kerja bukan air. Satu. Yang kedua kita juga mengembangkan
katakanlah lab untuk substitusi bahan bakar solar. Jadi istilahnya kalau di PLN itu kan ada namanya era dedieselisasi. Ya. Jadi di PLN pembangkit diesel itu mau kita ubah menjadi bahan bakarnya syngas. Oh. Nah, dan kita juga punya lab itu, kita mau kembangkan lab itu dan mungkin udah jadi lah ya bentar lagi. Nah, ketiga jika di sini juga ada namanya lab material maju, ada pusat studi material maju. Jadi yang dimotori oleh Dr. Andika. Jadi nanti lab material maju ini bagaimana Pak Andika itu akan mengembangkan lab untuk material maju, katakanlah aplikasinya aplikasi dari bisa untuk medis, bisa untuk dari PLN, kabel-kabel PLN gitu ya. Tapi kita kabel PLN itu yang kecil-kecil. Nah, itu material maju yang akan kita kembangkan. Jadi ada 3 hal. Labnya itu pertama labnya ada di lab yang di PLT Muni dikembangkan, ada ARC dan disosialisasi. Dan yang di lab material teknik kita kembangkan jadi lab material maju gitu. Ya, itu yang tambahan dari ini, dan juga nanti di katakanlah di software engineering akan kita explore lagi. Jadi software yang untuk keteknikan gitu. Oh, jadi ke ranah digital juga masuk berarti ya, Pak ya? Oh, jelas itu, jelas. Ya. Jadi nanti itu sebenarnya dimotorin oleh Ibu Ros itu. Jadi ada pengembangan, katakanlah contoh itu kan kita udah kerjasama dengan satu perusahaan namanya Syngenic. Yep. Untuk simulasi PLTU gitu loh. Itu salah satu keunggulan yang akan kita kembangkan. Sehingga lab kita juga ada digitalisasi. Selama ini kan kalau ngitung kata gambar dan sebagainya kan manual gitu ya. Iya, Pak. Nah, sekarang semuanya akan kita ubah ke bentuk digital. Oke. Jadi pakai software misalkan AutoCAD, pakai SolidWorks. Ya. Ada nanti kalau untuk termo juga ada nanti gitu ya, SolidWorks dan sebagainya. Itu aja kan. Jadi di software engineering itu. Siap, Pak. Itu salah satu memang yang harus kita siapkan juga ya, Pak, untuk para alumni nanti. Karena memang ke arah digital nantinya masa depan itu. Ya. Oke, jadi Pak. Jadi supaya mesin itu nggak ketinggalan zaman gitu loh. Iya, betul, Pak. Betul. Memang harus seperti itu. Terus, Pak, ini ada pertanyaan lagi. Karya-karya anak teknik mesin ada apa aja? Kalau nggak salah kan ada mobil listrik atau apa gitu, Pak. Yang jelas bahwa ini mahasiswa yang kita dukung saat ini ada 3 unggulan. Ya. 3 unggulan, ya. Pertama adalah yang jelas itu mobil listrik. Mobil listrik itu sudah sering dilombakan ke Bandung dan sebagainya, mobil listrik. Yang kedua unggulan dari karya anak kita itu adalah PLTS ya, Ros ya. Oh. Yang itu yang dikembangkan Pak Novirman dan siapa itu? Jadi kincir angin. Ya. Pembangkit listrik dengan tenaga angin. Ya. Yang hasil karya juga yang ketiga mungkin masalah penelitian Ibu Ros gitu ya. Mungkin jelasin aja tambahannya. Oke, baik Pak Prayudi. Ya, memang kalau misalnya di kita nih ada yang memang mandiri biasanya mahasiswa, ada yang memang kita kolaborate dengan dosen ya. Untuk yang kolaborate dengan dosen ini, yang saat ini kita kan harus menyesuaikan juga dengan perkembangan zaman ya, gitu. Ya, betul. Untuk yang lagi upgrading ini sebetulnya ada yang terutama untuk yang hybrid one pole energi itu sebetulnya 1 pole atau 1 tiang antara PLTS dan juga turbin angin. Ya, jadi lebih simpel itu satu tiang, dan itu juga memang sudah sering kita lombakan sih. Ya. Gitu. Dan memang targetnya kita sih pengennya itu bisa diaplikasikan khususnya untuk di daerah-daerah pesisir ya, karena kan biasanya mereka masih untuk listriknya itu masih belum, atau mungkin malah belum ada yang teraliri. Jadi kita harapannya targetnya bisa mandiri gitu listriknya. Terus kemudian ada juga yang di daerah perkotaan itu untuk yang di gedung-gedung bertingkat itu kan kita bisa pasang juga ya.
apa namanya, turbin anginnya itu juga sedang ada pengembangan. Itu juga kita collaborate dengan mahasiswa. Kemudian ada juga untuk yang destilasi ya, tapi destilasinya tuh kita ambil dari energinya dari hybrid one pole energy itu. Jadi kan biasanya kalau di daerah pesisir itu permasalahannya untuk air untuk yang layak konsumsinya kan sulit ya. Jadi harapannya dengan adanya alat yang kita kembangkan itu nanti selain bisa memperoleh hasil garam untuk petani garam, kemudian untuk masalah airnya juga bisa teratasi gitu permasalahan kebutuhan airnya gitu. Mungkin itu beberapa ya. Berkarya Termasuk mungkin untuk ada negeri yang berarti ya, Bu lah. ya, terus mungkin yang insenerator ya ada juga ya. Kalau targetnya sih pengennya yang model insenerator itu kita buat yang kecil. Terus biasanya kan itu kita collaborate juga dengan ada juga dosen Pak Fendi Antono. Kebetulan di situ saya juga sebagai anggotanya. Itu saat ini kan kayak misalnya kalau di Indonesia tuh untuk buang masker gitu ya. Bu. Itu kan kadang juga masih sembarangan gitu ya. Nah, harapannya sih dengan alat itu nanti bisa limbah-limbah yang berbahaya itu seperti masker itu bisa memanfaatkan insenerator karena skalanya kecil. Nanti kalau skalanya besar baru itu bisa untuk di pembangkitan gitu. Mungkin jelasin insenerator itu apa gitu loh. Ya sebenarnya sih kalau simpelnya ya kayak tempat tungku bakar ya. Simpelnya sih seperti itu gitu. Cuman memang dengan teknologi tertentu ya kita buat gitu. Jadi untuk bisa kita aplikasikan baik untuk yang skala kecil maupun untuk yang skala ke pembangkitannya gitu bisa. Jadi ini kan di insenerator itu, jadi secara sederhananya adalah, jadi ada satu ruang tungku bakar, bahan bakarnya adalah mungkin bisa katakanlah biomasa lah ya. Nah di atasnya itu ada cerobongnya, dia akan menghasilkan gas. Nah gasnya itu secara sederhana bisa untuk masak. Gas jadi untuk kompor gas gitu berarti Pak? Masak. Kompor gas tapi pakai bahan bakarnya adalah biomasa sampah. Jadi bentuknya tungku panjang gitu ya, panjang. Nah, di atasnya ada lubang itu menghasilkan gas. Nah, gasnya itu sebenarnya paling sederhana aplikasinya dipakai untuk bahan bakar gitu. Itu insenerator. Ya. Pak. Di suhu bakarnya tinggi Pak di dalamnya. Itu salah satu contoh aplikasi yang dikerjakan oleh kolaborasi antara mahasiswa mesin dan dosen itu. Ya, Pak. Ya, kalau full dan jelas itu contohnya seperti itu. Ya, sebenarnya kalau mau pengen detail mah bisa mungkin main ke websitenya FTBE atau Instagramnya mungkin bisa ya Bu ya? Di YouTube-nya ada. Di YouTube-nya ada, di Instagram nah itu. Ada. Ya, di FTBE, YouTube, Instagram ada harus ya. Jadi nanti di webnya juga ada. Itu nanti kita sudah di-upload beberapa videonya gitu loh. Tapi biasanya kalau video-video itu di-uploadnya di YouTube, Mas. Ya. Di YouTube itu lebih FTBE. bagus Pak. Anak-anak mungkin lebih paham juga, lebih enak nonton di YouTube langsung Pak. YouTube dan Instagram lah. Siap. Oke Pak. Satu lagi pertanyaan Pak. Ini Bu. Di mesin itu ada satu kata atau satu pepatah. Solidarity forever. Itu tuh apa Pak? Bu. Itu tanya yang Ibu Rosnya lah. Itu khas banget tuh soalnya tuh. Alumninya Solidarity forever itu khas banget soalnya. Solidarity forever. Aduh, kalau dijelasin kayaknya panjang gitu ya. Sejarah mungkin atau apa? Tapi ya dengan kata itu solidarity forever ya pokoknya kita akan selalu apapun gitu ya. Kalau bersatu gitu pasti istilahnya bisa kita lakukan lah. Solidarity forever karena kalau itu memang kata-kata itu berbekas banget ke hati ya. Jadi kalau misalnya anak mesin kemanapun gitu walaupun jangan kita nggak berbicara satu ITPLN ya. Misalnya kita ke tempat lain gitu, punya lambang M gitu udah pastilah kita jadi saudara gitu dengan lambang solidarity forever itu. Karena
kita nggak harus mungkin kenal dulu gitu dengan tempelan itu ya, kita udah pasti oh itu pasti anak mesin, pasti ketika kita ada kesulitan gitu pasti akan saling membantu. Memang ada sedikit perbedaannya. Ya. Kalau untuk yang di kampus ITPLN karena memang ciri khasnya di pembangkitan itu memang ada tulisannya power plant gitu. Power plant. Itu jadi ciri khas kita di ITPLN gitu. Mungkin berbeda dengan teman-teman teknik mesin dari kampus lain yang biasanya M-nya hanya M biasa aja gitu. Ya, tapi tetap walaupun M-nya berbeda ya, tapi kita tetap solid lah. Antara ya pokoknya anak mesin seluruh Indonesia tetap solid. Itu kerennya sih Bu. Beda dengan jurusan yang lain. Mesin Jaya, gitu kan ya? Mesin Jaya asik. itu. Slogannya itu Mesin Jaya. Ya itu paling ini sih Bu. Paling membekas di anak-anak. Oke, mungkin terakhir Pak, Bu, ada yang mau disampaikan untuk teman-teman calon mahasiswa ini supaya mereka nggak ragu lagi untuk daftar di prodi teknik mesin gitu loh, atau fakultas teknologi dan bisnis energi ini Pak. Mungkin ada beberapa motivasi mungkin untuk calon mahasiswa. Jadi kami mengundang kepada semua siswa-siswa SMK di seluruh Indonesia, baik IPA maupun IPS, untuk bergabung pada Fakultas dan Teknologi dan Bisnis Energi gitu loh. Artinya dengan bersama kami kita membangun Indonesia yang lebih baik, bersama kami akan membangun Indonesia lebih maju. Jadi mungkin itu aja Kak Andi, jadi kira-kira itu aja. Mungkin Bu Ros bisa menambahkan? Oke, baik Pak Prayudi. Ya Mas Andi, kalau misalnya saya tidak ingin terkesan jualan ya, tapi dari statement yang kita sampaikan tadi sebetulnya dari mesinnya sendiri itu sudah punya solidaritas yang sangat tinggi. Jadi nggak usah takut gitu, termasuk yang tadi perempuan sendiri pun nggak usah takut gitu untuk masuk dan belajar di prodi mesin, baik yang S1 maupun yang D3 gitu. Terus kemudian kalau kita bicara prospek, ya prospek saat ini siapa sih yang nggak butuh listrik gitu ya? Ya, betul Bu. Mungkin nggak punya uang nggak apa-apa, tapi kalau listrik mati, HP mati gitu bingung gitu ya, gitu kan. Jadi dan untuk energi ini saat ini tuh kalau dulu hanya untuk pembangkit besar, kalau sekarang termasuk di rumah sendiri pun kita udah bisa bikin pembangkit sendiri gitu. Ya, mungkin yang simpelnya ya PLTS lah, kita tinggal buat gitu ya, kita rakit gitu, kemudian bisa menghasilkan listrik yang mungkin bisa kita pakai untuk diri kita sendiri, mungkin nggak harus dijual dulu lah, tapi untuk diri sendiri pun kita bisa pakai seperti itu gitu. ya. Jadi bisa sebelum dijual bisa bermanfaat untuk diri sendiri, dan itu memang di teknik mesin ITPLN diberikan skill, kompetensi ke arah situ, knowledge ya gitu, sampai ke di titik akhir nanti kita akan diberikan sertifikat kompetensi yang menandakan bahwa skill, kompetensi dan attitude kita di bidang pembangkitan itu diakui secara nasional gitu. Ya. Jadi itu tadi artinya bahwa sekarang setiap alumni teknik mesin wajib untuk memiliki sertifikat kompetensi dari DJK. Mantap. Ya. Jadi terakhir mari bergabung dengan FTBE, mari sukses dengan FTBE. Siap. Bergabung dengan Kesatria Petir, gitu ya. Asik, siap Pak. Oke. Mesin Jaya. Mesin Jaya. Mesin Jaya. Oke, terima kasih banyak Pak Prayudi, Bu Roswati atas waktunya. Sama-sama Kak Andi, ya, terima kasih sama-sama. Semoga sukses. Semoga selalu sehat semuanya, kita semua. Maju ITPLN. Amin. Oke, amin. Assalamualaikum. Berkarya dan gimana Pak? Berkarya dan jaya bersama teknik mesin ITPLN. Gitu ya? Berkarya dan berjaya, jaya ITPLN. Siap. Terima kasih banyak Pak, Bu. Katanya, Pak Andi, mesin jaya. Jaya. Oke, terima kasih Pak, Bu. Sama. Oke, jadi gitu aja ya untuk video kali ini semuanya. Salam Kesatria Petir. Live ya.